Pagi Bapak Ibu, apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Biasanya bulan Oktober itu kita adakan berbagai macam kegiatan dalam rangka bulan keluarga. Antara lain, beberapa waktu yang lalu Ibu Melanita telah mengirimkan sebuah lagu yang bisa kita lombakan. Bapak Ibu bisa mengajak anak, menantu, cucu untuk sama-sama menyanyi lagu tersebut. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Ya, masih ingat ya. Mari kita nyanyikan 2 kali untuk perkenalan lagu itu yang nanti akan dilombakan. Mari kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan menyanyi dari nomor 82 di buku ini atau NKB 133. Syukur padamu ya Allah.
sekalian, pada hari ini firman akan dibawakan oleh Pendeta Yael. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami sampai hari ini. Terima kasih juga untuk kesempatan mengikuti persekutuan hari Kamis meskipun secara virtual. Kami mau menyerahkan jam persekutuan ini ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum firman, mari kita menyanyi dari lagu yang kita semua sudah kenal. Kita mau menyambut firman dengan hati yang gembira. Mari kita menyanyi sebanyak 2 kali. Sesudah itu saya persilakan Pendeta Yael. Halo Oma Opa, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua di dalam keadaan sehat dan terutama bersuka cita. Karena apa? Karena hati yang gembira adalah
obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini kita mau bersama-sama kembali bersekutu, namun sebelumnya yuk mari kita bersama-sama berdoa menghadap Tuhan sehingga roh Tuhan bisa menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama kembali bersekutu. Dan kami mau mendengar suara-Mu menyapa setiap kami dalam keberadaan kami dimanapun kami berada. Dan kapanpun kami bisa mengakses persekutuan lewat YouTube ini. Kiranya Tuhan yang menyertai persekutuan kami pada hari ini dan memberikan kepada kami hikmat, pengertian, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu di dalam keterbatasannya, kiranya Engkau memakainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 12 ayat 1-3. Saya akan membacakannya buat kita semua. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Halo Oma Opa, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Oktober 2021 dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Kita bersyukur kita sampai saat ini masih disertai oleh Tuhan. Kita masih dalam keadaan yang baik dan sehat dan terpelihara. Nah, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, ingat enggak kalau bulan Oktober kita merayakan apa sih? Ada 2 hal loh yang biasanya kita rayakan sepanjang bulan Oktober. Yang pertama adalah bulan Oktober adalah bulan kelahiran GKI Muara Karang. Nanti kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun GKI Muara Karang di akhir bulan Oktober. Namun bulan Oktober juga menjadi bulan yang biasa kita gunakan untuk merayakan bulan keluarga. Karena keluarga itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan keluarga. Tidak ada manusia yang bisa hidup seorang diri tanpa ada satupun yang menolong mereka. Dan keluarga menjadi wadah di mana manusia itu diterima. Manusia belajar, manusia berkembang, manusia mendapatkan ilmu, nilai, karakter, dan manusia juga mengenal siapa Tuhan mereka. Itu semua dipelajari lewat keluarga. Nah, sekarang kalau kita mau melihat tema kita hari ini adalah gerejaku keluargaku. Gerejaku keluargaku. Masuknya nih gimana nih ya, nyambunginnya ya. Ada fakta yang perlu kita pahami sebagai umat Tuhan, juga sebagai anggota dari keluarga kita. Bahwa keluarga memang belum tentu bisa berfungsi sebagai gereja. Kenapa? Karena tidak semua keluarga melandaskan kehidupan keluarga mereka dalam cinta kasih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, kita harus bisa menjadi keluarga bagi satu dengan yang lain. Tapi kita mau lihat dulu nih, ada pemahaman tentang keluarga yang ada di dalam ilmu sosial yang
kita biasanya gunakan untuk kita berrelasi dengan orang lain. Yang pertama adalah sistem keluarga konsanguinal. Apa itu Bu Pendeta ya konsanguinal? Kok susah amat ngomongnya? Ya, yang lebih sederhananya, ada sistem keluarga yang mementingkan hubungan darah. Misalnya, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, sepupu, itu ada hubungan darah. Dan sistem keluarga ini memang mengutamakan orang-orang yang ada di dalam jalur darah, ikatan darah itu. Yang kedua adalah sistem konjugal. Sistem konjugal itu apa lagi? Sistem konjugal adalah sistem kekeluargaan yang menekankan pada pentingnya hubungan perkawinan. Suami istri jauh lebih penting daripada orang tua dan anak. Nah sekarang kalau kita tanya, penting yang mana sih? Emang harus pilih salah satu ya? Nah jawabannya dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Karena di dalam Alkitab kita apakah kita punya hubungan darah? Memang tidak. Saya, oma, opa tidak ada hubungan darah. Tapi kita semua sudah dibasuh oleh darah yang sama, yaitu darah Kristus. Dan itulah yang mengikat kita. Yang mengikat kita adalah darah Kristus, kasih Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan bukan darah kita sebagai manusia. Dan di dalam Alkitab juga kita mengenal yang namanya kita sebagai mempelai Kristus. Kita adalah mempelai perempuannya Kristus loh oma opa, dan itu gak sembarangan. Kalau kita cari pasangan, pasti kita cari pasangan yang terbaik ya. Kalau bapak-bapak, opa-opa pasti carinya istri yang bukan sekedar cantik tentunya, tapi bisa membantu mengurus rumah, fasih melakukan ini, fasih melakukan itu. Begitu juga kita istri-istri, oma-oma, kalau mau mencari pasangan itu kan pasti, aduh suami yang harus bisa diandalkan, suami yang juga mandiri, suami yang bisa memimpin keluarga, jadi imam di tengah keluarga. Tuhan memanggil kita, meminang kita agar kita menjadi bagian dari hidupnya. Bukankah itu adalah hal yang sangat indah? Karena kalau dibilang kita ini mempelai Tuhan, apa pantas ya kita ini jadi mempelai Tuhan? Apakah kita udah jadi mempelai perempuan yang baik buat Tuhan? Wah, tapi karena kasihnya yang besar itu, Dia meminang kita. Luar biasa ya Om Opa. Jadi kedua sistem ini penting sekali untuk kita perhatikan. Walaupun di dalam ilmu sosial, juga di dalam ilmu biologis gitu ya, bisa dikatakan suami istri atau keluarga itu dimulai dari mama dan papa, bukan ketika anak itu hadir. Ketika suami dan istri menyatu di dalam pernikahan, disitulah keluarga. Ada atau tidak adanya anak, mereka tetap keluarga. Jadi memang hubungan perkawinan itulah yang membentuk keluarga itu ada. Namun kita ini kan juga berbeda dan lahir dari semua keluarga yang berbeda. Sehingga sekarang keluarga bukan melulu soal perkawinan, bukan soal ikatan hitam di atas putih, tapi ikatan hati. Di mana kita merasa diterima, kita merasa dikasihi, kita merasa dicintai, kita diampuni, kita ditolong, kita diteguhkan, kita dituntun, kita diajarkan hal-hal baik. Disitulah keluarga sesungguhnya. Nah, Om Opa, sayangnya banyak dari kita yang memisahkan antara hubungan keluarga dengan hubungan di gereja. Di keluarga susah bener disuruh.
Di gereja gampang bener disuruh. Di keluarga kalau mau nyuruh itu mau minta tolong berantem dulu. Di gereja, oh manis bener. Minta tolong dikit boleh, minta tolong dikit boleh, apapun boleh. Sama istri, suami sendiri, orang tua atau anak sendiri. Nanti ya papa mama lagi sibuk, oma opa lagi sibuk, aku lagi sibuk, papa mama, begitu ya. Itu seringkali terjadi. Dan itu sesungguhnya tidak boleh terjadi. Karena keluarga Kristen adalah gereja di dalamnya. Dan gereja di dalamnya adalah keluarga. Gereja adalah tempat di mana kita mengenal Kristus. Begitu juga dengan keluarga. Keluarga juga harus jadi tempat di mana kita mengajarkan tentang siapa Kristus. Dan ini menjadi penting. Bagaimana kita bisa mewujudkan kita sebagai gereja, juga kita sebagai keluarga. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mari kita lihat kembali Mazmur 112 ayat 1-3 yang tadi kita baca. Ada 3 tuntunan yang bisa kita pelajari dari Mazmur kita ini. Yang pertama adalah mari kita jadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bukan takut sama Tuhan. Nah, apa bedanya nih Om Opa? Takut akan Tuhan dengan takut sama Tuhan itu beda. Bukan hanya kata sambungnya yang beda gitu ya. Yang satu sama, yang satunya akan, bukan. Tapi ini berbeda karena takut sama Tuhan justru membuat kita menjauh dari Tuhan. Misalnya gini, ini kan corona lagi banyak, virus masih gitu ya. Walaupun sudah menurun kasus-kasusnya, tapi masih ada yang namanya virus corona dan nggak kelihatan. Supaya kita nggak ketularan, kan kita harus ngerasa takut ya. Oh saya takut sama corona, nggak mau kena. Maka kita menjauhi tempat-tempat di mana kita bisa tertular. Kita menjauhi tempat-tempat di mana kita bisa terinfeksi. Itulah yang disebut sebagai takut sama Tuhan. Seperti takut sama virus corona. Ketika kita fokus pada rasa takut, kita sedang membawa hubungan kita justru menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, kalau kita takut akan Tuhan, takut akan Tuhan itu landasannya adalah cinta kasih, landasannya adalah kekaguman dan rasa hormat. Justru malah makin dekat. Kalau ada orang-orang yang sangat kita hormati, sangat kita kagumi, pasti kita akan mau lebih dekat lagi sama dia. Kita mau lebih banyak belajar dari dia. Kita mau kemana-mana dia ada, kita ikut. Kemana dia mengajar, kita coba untuk belajar. Kita coba untuk mendengar. Itu yang disebut sebagai idol katanya. Idol. Anak-anak sekarang tuh suka sekali grup band Korea Om Opa. Di mana manggung, di mana konser, kalau bisa ditonton. Begitu juga takut akan Tuhan. Karena kagum, malah kita kemanapun tuh nyari Tuhan. Karena bahagia kalau deket Tuhan, maka kemanapun kita akan cari Tuhan. Dan itulah makna dari takut akan Tuhan, bukan takut sama Tuhan. Jadi, rasa hormat dan rasa kagum tersebutlah yang harus ada. Dan dengan rasa tersebut, kita harus melandasi hubungan kita dengan anggota keluarga kita maupun anggota gereja kita. Kita tidak boleh takut sama mereka, tapi kita harus menghormati mereka. Kita harus menggunakan kasih untuk melakukannya. Kalau seorang anak takut sama mama papahnya, maka dia akan melaksanakan semua perintahnya dengan terpaksa, betul gak? Ya, karena hanya sekedar takut. Dan kita nggak mau kita ini ditakutin, kita mau kita dihormati. Ya, jadi kita belajar untuk takut akan Tuhan, kasih, hormat,
Dan tentunya jangan lupa kesetiaan. Itulah arti takut akan Tuhan. Yang kedua, Mazmur kita mengajarkan kita untuk suka akan perintahnya. Suka sama perintah kok susah ya. Saya ingat kalau misalnya saya berikan perintah sama Ben tuh nggak selalu suka dan nggak selalu nurut. Adanya, Ben mandi, nggak mau, Ben belum mau mandi, masih mau main. Ben ayo makan, nanti dulu, Ben masih nonton. Ben ayo sekolah, bentar, Ben masih mau main. Ben ayo tidur, nanti kan besok Ben libur. Nggak semua anak loh suka dengan yang namanya perintah. Begitu juga kita sebagai orang dewasa, seringkali kita menjauhkan perintah, bukannya menyukai perintah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menyukai perintah. Menyukai perintah berarti menjadikan perintah Tuhan itu sebagai favoritnya kita. Wah, jadi favorit ya. Saya membayangkan makanan favorit Om Opa. Saya itu suka sekali yang namanya ayam. Ketika saya nggak bisa membelinya, tapi saya pengen banget, akhirnya saya coba untuk memasaknya. Tentu di situ ada pengorbanan waktu, pengorbanan energi, tenaga, pengorbanan harus belajar cari resep yang paling tepat supaya ayamnya jadi enak gitu ya, dan supaya bisa kemakan bukan kebuang gitu ya. Tapi disitulah pengorbanannya. Sesuatu yang kita favoritkan, kita berkorban mati-matian untuk bisa mendapatkannya. Kalau tadi pakai misalnya adalah anak-anak muda kita yang suka band-band Korea begitu ya. Mereka mau nabung demi apa? Demi secarik tiket konser. Mungkin kita juga dulu punya penyanyi-penyanyi favorit. Kita suka mendengar penyanyi-penyanyi favorit kita melakukan konser-konser. Dan kalau kita bisa beli tiketnya, pasti kita usahakan, kita tabung jauh-jauh hari, mahal pun enggak apa-apa gitu ya. Nah itulah arti dari memfavoritkan. Kita mau berkorban, kita mencari, kita mengutamakan, menghabiskan waktu untuk melakukannya, mencari kemanapun dan apapun konsekuensinya. Kita merindukan terus untuk bisa berjumpa dengan firman dan perintah Tuhan. Hambatannya apa? Selera kita nggak sama kalau misalnya suami saya bilang aku nggak suka ayam, dari kecil nggak pernah makan ayam mah, jarang. Suami saya waktu datang ke Jakarta itu hidup sengsara banget kayaknya. Di sana ikan seger-seger, manis banget rasanya. Nyampe Jakarta, ikannya berasa udah mati berkali-kali, sepet, enak gitu ya. Jadi pas masuk ke Jakarta, aduh kok ikan Jakarta begini amat sih gitu ya. Tapi Bapak Ibu, mau tidak mau dia harus membiasakan untuk makan makanan yang ada di Jakarta. Baik tempe, tahu, ayam, telur, gitu ya. Dan mungkin ikan yang nggak sesegar kalau dia makan di Sangir kampung halamannya. Tapi dibiasakan, bisa karena biasa. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kita mencobai untuk menyukai firman Tuhan, harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, nggak akan suka. Sekarang suami saya bisa makan apapun, ayam, ikan, tahu, tempe, telur, sayur asem yang dia bilang tadinya ini apa sih, sayur macam apa ini, cuma ada di Jawa ya sayur asem. Tapi sekarang dia bisa menikmatinya. Karena apa? Karena terbiasa. Maka firman Tuhan harus jadi kebiasaan kita, harus jadi gaya hidup kita. Kalau enggak akan pernah suka, enggak akan pernah difavoritkan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kebajikan tetap untuk selamanya. Apa arti kebajikan? Kebajikan bukan sekedar kebaikan loh, Bapak Ibu, Oma Opa sekalian. Kebajikan itu adalah keselamatan. Yang menurut kita baik, belum tentu mendapatkan keselamatan atau membawa kita maupun orang lain kepada keselamatan.
Kebajikan adalah keselamatan sekarang maupun nanti. Keselamatan sekarang maupun nanti. Tuhan mau kita mengutamakan kebajikan dan bukan sekedar kebaikan. Tuhan mau hidup kita membawa keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita dan bukan hanya sekedar membawa kebaikan yang belum tentu tadi membawa pada keselamatan. Dan untuk itu kita perlu berpikir, apakah yang saya lakukan, apakah yang saya katakan ini betul-betul membawa keselamatan bagi saya atau bagi anak cucu saya ketika saya mengatakannya kepada mereka. Apakah ini adalah sekedar emosi, sekedar nasihat, sekedar keinginan saya, sekedar tuntunan saya, pengalaman saya, atau ini adalah sesuatu yang memang dituntun Tuhan untuk membawa anak-anak saya, cucu-cucu saya menuju keselamatan yang sejati. Kita perlu berpikir lebih sering, kita perlu berpikir lebih dalam. Apa dampak kata dan perbuatan kita kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama anggota keluarga kita. Di sanalah kita akan memberikan kebajikan. Keselamatan akan tetap ada dalam hidup kita. Keselamatan akan tetap ada pada hidup anak cucu kita. Karena itulah janji Tuhan. Ketika kita melakukan 3 hal tersebut, takut akan Tuhan, bukan takut sama Tuhan, memfavoritkan perintah Tuhan, sehingga perintah Tuhan menjadi gaya hidup kita, sesuatu yang kita rindukan setiap hari. Dan jangan lupa supaya kita betul-betul mengutamakan kebajikan, keselamatan, bukan hanya kebaikan. Ketika kita melakukan itu semua, janji Tuhan buat kita bahwa anak cucu kita akan diberkati, angkatan kita akan diberkati, harta dan kekayaan ada senantiasa di dalam rumah kita. Bukankah itu yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita maupun bagi anak cucu kita? Tuhan memanggil kita masuk dalam kehidupan sebagai tubuhnya yang diikat oleh kasih karunia, karena Ia mau kita menikmati semua janjinya. Mari Om Opa, kita jadikan keluarga kita gereja dan jadikan gereja kita keluarga. Dengan memperhatikan 3 hal yang tadi. Lakukanlah dengan sepenuh hati dan terutama minta kekuatan dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang akan mampu menolong kita menjadi keluarga maupun menjadi gereja yang memberkati. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari Om Opa, kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita, permohonan kita buat saudara-saudara kita, juga keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah saudara dan keluarga bagi satu sama lain. Kiranya Tuhan terus menopang kami sehingga kami betul-betul bisa menjalankan fungsi kami sebagai keluarga. Tolonglah kami agar kami terus menggunakan kasih sebagai pengikat yang kuat dan yang terus membangun kehidupan kami. Kami percaya Engkau bersama dengan kami dan terus menjadi penolong kami, sehingga kehidupan kami semakin bermakna dari waktu ke waktu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami memperoleh keluarga dan menjadi saudara satu sama lain. Kami bisa memperkaya kehidupan kami. Kami bisa menjadi penolong dan menjadi berkat. Begitu juga kami mendapatkan berkat dari orang-orang di sekeliling kami. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan di dalam kelemahan tubuh. Untuk Oma Lili Murni, untuk Opa John, untuk Oma Dindiana, untuk Oma Ana, untuk Penatua Henry Wiono. Tuhan, kiranya Engkau memelihara mereka. Engkau yang terus memberikan sukacita walaupun tubuh masih terasa keterbatasannya, sakit masih dirasa, tidak nyaman masih dirasa, tapi sukacita Tuhan
akan mampu menopang dan menjadi kekuatan. Karenanya Tuhan, limpahkanlah kepada mereka sukacita dari sorga, damai sejahtera dari Allah, sehingga setiap kami, setiap saudara-saudara kami terus hadir dalam hidup yang penuh rasa syukur. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Tuhan juga yang memimpin proses pembangunan yang sedang kami lakukan. Setiap tahap Tuhan berkati, sehingga betul-betul menjadi hal yang baik, sehingga suatu saat nanti kami diperkenankan kembali untuk bersekutu di tengah gereja kami yang Tuhan izinkan untuk kami bangun. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk gereja kami. Berkatilah majelis jemaat, berkatilah seluruh pengurus komisi, seluruh program-program yang kami lakukan di tengah pandemi ini. Tuhan, biarlah segala sesuatu benar-benar menjadi berkat dan membuat tubuh Kristus terus dibangun dan berbuah lebat. Kami memohon pertolongan dan pimpinan-Mu senantiasa. Dalam nama-Mu kami memohon tuntunan-Mu bagi majelis jemaat, menjalankan setiap program dan tugas tanggung jawab serta panggilan mereka. Berkatilah setiap penatua di dalam pergumulan hidup mereka. Biarlah Engkau berkenan Tuhan hadir di dalam setiap mereka untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan segala hal yang indah dan baik daripada Tuhan bagi jemaat, sehingga hidup mereka pun sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan pelayanan mereka menjadi pelayanan yang sungguh baik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami menyerahkan setiap pergumulan kami, harapan kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.